Di dalam hidup, gak ada yang lebih menyedihkan daripada dianggap sebagai beban. Dan kira-kira seperti itulah gambaran hidup Adit setiap harinya. Ya bagaimana gak dianggap beban? Kalau kerjaan Adit hanyalah menganggur, makan, nginep di warnet, dan sok jadi gamers yang gak jelas. Iya, begitulah Supas Rapahya ini, alias kakak iparnya yang sudah suntuk melihat adik suaminya jadi sampah keluarga. Apakah Adit pikir pekerjaan kakaknya sebagai buruh pabrik cukup menghasilkan? Angga alias kakaknya sendiri sebenarnya tidak bisa berbuat banyak. Mengingat Adit sudah jadi yatim piatu bahkan sejak Adit berusia 5 hari. Dan ia juga tidak bisa melawan omongannya ini, karena memang adiknya hanyalah gamers kampung yang tidak punya masa depan. Sebenarnya Adit juga ingin mencari pekerjaan. Tapi siapa yang mau menerima pria 24 tahun yang tidak punya ijazah sama sekali? Dan hanya dengan bermain game lah Adit bisa melupakan hidupnya yang tidak berguna. Hingga hari itu, tiba-tiba Adit mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Namun Adit pikir itu bukanlah masalah. Karena yang penting, dia masih bisa memalak kakaknya untuk melanjutkan gamenya di warnet. Sesampainya di warnet, Adit heran, kenapa lawan tim mereka berkurang dari biasanya. Kata temannya, itu karena hampir semua penghuni warnet ini kagum dengan rencana pernikahan seorang artis terkenal. Dengan nada sombong, Adit berkata pada temannya, kalau dia pernah bertemu artis itu saat Adit juara Dota sekabupaten. Tapi ya udahlah, itu nggak penting. Karena mereka harus memenangkan war yang tertunda karena sakit punggung Adit kemarin. Namun, lagi-lagi di saat Adit sedang bermain, tiba-tiba ternyata efek sakit punggung yang ia derita seperti bukan penyakit biasa. Bahkan demi mengetahui hasilnya, ia memutuskan untuk check up di poli khusus penyakit dalam. Sembari menunggu hasilnya, Adit tak sengaja justru bertemu dengan artis yang pernah ia temui. Akan tetapi, ketika Adit ingin menyapanya, dokter ternyata sudah memanggilnya. Setelah diperiksa, ternyata ditemukan tumor ganas yang sudah menyebar di area tulang belakangnya. Jika tidak segera ditangani, kemungkinan besar nyawa Adit takkan bisa diselamatkan. Sambil termenung begitu lama, Adit bertanya, apakah ia masih punya peluang sembuh jika tidak dioperasi? Tapi jawaban dokter hanya mengisyaratkan bahwa umur Adit tidak lebih dari 100 hari. Dan dengan tatapan kosong, Adit sudah tak punya harapan lagi. Sebab, sekalipun dokter menyuruhnya kembali, Adit tahu kalau itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin karena Adit tahu bahwa ia tidak mau memberitahu kakaknya jika ia perlu biaya kemoterapi dan operasi. Karena bukannya meringankan beban kakaknya, yang ada Adit justru akan semakin menyusahkan keluarganya. Maka dari itu, Adit hanya ingin melupakannya dan menjalani 100 harinya seperti tidak terjadi apa-apa. Hôm nay cày tới sáng nha tụi bay. Dan iya, laki-laki memanglah primata pemberani. Dan begitulah kelakuan Adit yang jelas tidak hanya memancing emosi saya. Tapi kakek iparnya pun sampai menyuruhnya berhenti. Karena setiap kali Adit bermain game, ia tidak sadar kalau ada panggilan masuk di HP kentangnya. Namun kali ini berbeda. Karena yang tiba-tiba menelponnya adalah, Còn nhớ tôi là ai không? Anh Dương lớp trưởng K39 nè. Lúc ở bệnh viện á, tôi đã nhận ra cô rồi. Sao? dan itu ternyata adalah Anduong atau nama lokalnya sebut saja Andin. Nah, sebenarnya Adit tak tahu kenapa Andin malah mengambil lagi surat keterangan kanker yang Adit buang. Namun langkah Adit langsung terhenti saat ia mendengar kalau Andin juga senasib dengannya. Jadi sebenarnya hidup Andin memang sudah sangat bahagia sebagai seorang artis. Mengingat dia juga sudah bertunangan dengan mantan pacarnya. Tapi setelah Andin divonis penderita kanker otak stadium akhir, hidup Andin seketika hancur. Awalnya mantan pacarnya yang bernama Hui bisa menerima penyakit Andin. Namun masalahnya Andin terpaksa meninggalkannya. Karena pertama, dia tidak mau menikah dengan efek kanker yang bisa membuatnya jelek. Dan kedua, sayangnya ibu dari Hui tidak bisa menerima penyakitnya.
Tapi hari itu, di saat Andin sudah sangat putus asa dan tidak mungkin memberitahu ibunya tentang kankernya, Andin diam-diam mengetahui kalau Adit ternyata juga menderita kanker sepertinya. Nah, sebelum Andin memberitahu tujuannya memanggil Adit, sebaiknya sekarang mereka minum sepuasnya, agar mereka tidak perlu pusing memikirkan umur mereka yang sudah tidak lama lagi. Ủa? Adit jelas bingung. Kenapa bangun-bangun dia ada di apartemen Andin dan tanpa memakai baju. Adit juga tidak merasa sudah tukeran jersey dengan Andin. Namun ternyata Andin memberitahunya bahwa semalam mereka terlalu banyak minum. Dan yang Andin ingat, Adit bercerita kalau dia sedang butuh banyak uang demi membalas kebaikan kakaknya sebelum Adit pergi karena 100 hari lagi. Tapi di saat Andin ingin memberinya solusi, tiba-tiba Andin justru... Ya Allah, semua film kok muntah. Udah. Jadi sekaranglah waktunya untuk Andin memberitahu alasannya kenapa ia memanggil Adit kemarin. Sekaligus Andin juga ingin menawarkan solusi untuk masalah mereka berdua. Karena Andin sudah mengumumkan rencana pernikahannya kepada semua fansnya di Vietnam, mau tidak mau, dia juga ingin meninggalkan citra positif sebelum Andin pergi 100 hari lagi. Maka dari itu, Andin ingin Adit menjadi pengantin pura-puranya. Dan sebagai imbalannya, Andin akan memberikan 900 juta dong Vietnam. Atau sekitar 500 juta rupiah lebih, agar Adit tidak dianggap lagi sebagai beban oleh kakaknya. Nah, kalau Adit setuju, caranya gampang. Pertama, Andin ingin punya album foto mewah untuk dipajang di acara pernikahannya. Kedua, Andin ingin dansa romantis agar semua orang percaya kalau ia bahagia. Dan yang terakhir, Andin ingin Adit membacakan janji pernikahan yang tidak kalah romantisnya. Tapi tunggu dulu, ucap Adit. Bukankah mereka hanya perlu datang ke KUA, terus foto-foto standar TikTok, dan yang terakhir adu penalti? Cocote didit nikah udah gratis, lu malah ngarep adu penalti. Gue satu-satu gue, mau dicabut nyawanya malah kebanyakan request. Kalau nggak mau biar saya yang gantiin. Saya mau, Mbak. Baiklah, sebelum Adit mendapat uang mukanya, Andin ingin calon suami pura-puranya tidak lagi terlihat kucel, buluk, dan miskin. Kedua, Adit juga harus mau latihan dansa bersama pelatihnya. Walau Adit sering kalah, Andin bisa maklum karena Adit masih belum pernah berdansa seumur hidupnya. Lalu berikutnya, Adit harus memakai HP yang sama dengan Andin, agar Andin bisa mengenalkan Adit ke semua fansnya sebagai calon suaminya yang baru. Ya, walaupun Adit sering membuat ulah dan tidak cocok dengan gaya hidup orang kaya, namun Andin akan tetap menghargainya dengan uang muka yang ia janjikan. Dan sebaiknya Adit jangan sampai lupa kalau besok mereka akan melakukan foto priwet dengan tim yang sudah Andin siapkan. Setelah pulang ke rumah kakaknya, tanpa pikir panjang, Adit pun langsung memberikan semua uangnya agar keponakannya bisa membeli apapun yang dia suka. Bahkan dia juga ingin dihargai kakak iparnya yang selama ini selalu meremehkannya. Bahwa mulai hari ini, Adit tidak akan merepotkannya lagi. Tak lupa, keesokan harinya, Adit kembali datang untuk menepati janjinya. Di sesi foto priwet ini, Andin ingin agar Adit bisa diajak kerjasama. Mengingat Andin ingin hasil yang terbaik dari 10 gaya yang sudah Andin impikan di pernikahannya nanti. Akan tetapi karena Adit tidak punya perasaan apapun pada Andin, ditambah ini hanyalah urusan foto biasa, lama-kelamaan Adit justru tidak nyaman dan ingin segera pulang. Jadi daripada Adit semakin lama buang waktunya, maka ia pun awalnya Adit hanya menggertak supaya sesi foto ini bisa segera selesai. Tapi gara-gara Andin mengancam akan membatalkan kerjasamanya, Adit tidak punya pilihan lain selain menuruti apa perintah Andin. Semuanya memang berjalan lancar dan terlihat biasa-biasa saja. Seakan semua rencana Andin akan segera menjadi kenyataan. Namun, tak lama setelah itu, Andin baru sadar bahwa permintaannya justru membuat Adit kelelahan hingga menyebabkan sakit punggungnya kambuh lagi.
Namun setelah Adit sudah agak membaik, Andin ingin Adit menghafalkan janji pernikahan yang sudah Andin siapkan dengan sangat romantis. Ia mau agar permintaan terakhirnya tidak Adit sia-siakan. Sebab jika Adit bisa mengabulkannya, uang 900 juta itu akan segera menjadi miliknya. Sambil membayangkan hidup keluarganya akan segera bahagia, Adit kebingungan saat ibunya Andin tiba-tiba masuk dan melihat foto priwet mereka berdua. Sontak sang ibu langsung bertanya, "Di mana Huy? Dan siapa pria asing ini?" Lalu setelah Andin menjelaskan bahwa ia sudah putus dengan Huy, Andin langsung bercerita bahwa Adit adalah calon suaminya yang baru. Walau hanya seorang gamers, tapi Andin yakin bahwa ia akan hidup bahagia bersama Adit. Mendengarnya, sang ibu jelas langsung naik pitam. Apa yang Andin bayangkan hingga bisa-bisanya ia ingin menikahi pria miskin seperti itu? Apakah tidak ada pengganti Huy yang sama-sama kaya? Apakah jangan-jangan ini semua karena Andin ingin menyenangkan fansnya? Jika jawabannya iya, lebih baik sekarang juga Andin batalkan rencananya. Ibunya tidak mau tahu jika Andin masih ingin dianggap sebagai anak, cari pria lain. Atau kembalilah bersama Huy. Detik itu juga, Andin langsung menyuruh Adit untuk segera berhenti menjadi gamers dan mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Jika ia mau, Andin bisa mencarikan lowongan bergengsi agar Adit bisa diterima oleh sang ibu. Namun, keputusan Andin malah membuat Adit sakit hati. Apakah ia salah menjadi seorang gamers? Apakah Adit pernah berhutang kepadanya? Jika memang Andin ingin pria yang lebih baik, kenapa Andin tidak mencarinya sendiri? Dan sebelum Adit pergi, ia hanya ingin memberitahu bahwa Andin seharusnya menikah demi kebahagiaannya sendiri, bukan untuk membuat mantannya menyesal atau untuk membahagiakan para fansnya. Sekarang lebih baik Andin menghemat uangnya daripada Andin meninggalkan dunia ini dengan perasaan bersalah. Di saat mereka sudah berpisah, Adit bingung kenapa Andin masih menghubunginya. Tapi di saat bersamaan, perasaannya jadi tidak enak karena Andin tidak biasanya menelponnya lebih dari sekali. Dan ternyata perasaannya benar. Sebab ketika ia datang, Andin tiba-tiba sudah tidak sadarkan diri. Meskipun mungkin Andin telah menyakitinya, tapi Adit tak bisa membiarkan Andin pergi secepat ini. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Andin bisa siuman. Di sana sebenarnya, Adit hanya ingin melihat Andin baik-baik saja. Tapi tiba-tiba Andin memohon agar Adit mau menemaninya sebentar di sini. Karena ia ingin menunjukkan foto almarhum ayahnya yang menjadi alasannya ingin melakukan semua ini. Jadi, foto itu adalah foto terakhir yang bisa membuat ibunya tersenyum. Dan karena itu pula, Andin hanya ingin bahagiakan ibunya. Persis seperti foto pengantin ayah dan ibunya. Andin juga ingin menjadi pengantin sebelum ia tiada. Hanya itu. Iya. Hanya itulah impian selama ia masih hidup. Sebab Andin tak bisa membayangkan kalau sang ibu sampai tahu tentang penyakitnya dan tidak sempat melihatnya bahagia di atas pelaminan. Dan di momen ini pula, Andin ingin minta maaf kalau ia sudah menyakiti perasaan Adit. Tapi Adit bisa mengerti, dan dia tidak akan menyalahkannya. Sebaliknya, Adit akan benar-benar membantunya sebagai pengantin pria yang akan membahagiakannya. Tapi Adit minta agar Andin membiarkannya menjadi dirinya sendiri. Alias, Adit tidak mau harus berpura-pura menjadi pria lain yang bukan dirinya. Bukankah akan lebih menarik jika Andin bisa menikahi pria biasa sepertinya? Dan bukan hanya itu, sebagai pria paling tampan di Vietnam, saat ini, Adit yakin kalau semua fansnya akan sangat mendukung pernikahan mereka nanti. Lambat laun, seiring mereka semakin dekat, Adit tak sadar jika sikap dan perhatiannya kepada Andin perlahan mulai semakin tulus. Bahkan sejak Adit mengerti kalau Andin adalah wanita yang berbeda, ia pun pelan-pelan ingin lebih banyak mengenal Andin dari internet. Bahkan kakaknya pun sampai bingung. Kenapa Adit sudah jarang bermain game seperti dulu? Lalu, siapa wanita yang sedang adiknya tonton? Dan tak disangka, ternyata di malam yang sama, Andin tiba-tiba ingin tahu seperti apa kegiatan Adit jika ia menjadi seorang gamers. Semuanya jadi tidak terasa aneh
ketika pelan-pelan Andin juga ingin mengenal dunia Adit. Walau Andin sempat meremehkan hobinya, tapi disitulah Andin tahu bahwa di dalam dunia game inilah Adit bisa menjadi dirinya sendiri, sekaligus menemukan kebahagiaan yang Adit inginkan. Setelah menghabiskan waktu bersama, Andin jadi paham bahwa dunia game bagi Adit bukan hanya sekedar hobi dan sumber kebahagiaan. Sebab, sejak orang tuanya pergi karena kecelakaan, Adit sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain kakaknya. Walau begitu, Adit juga sadar bahwa ia tak mungkin terus-menerus menyusahkannya. Jadi ia pun memutuskan untuk hidup dalam dunia game. Lagi pula, di dalamnya Adit tidak perlu takut akan kematian. Dan di sana pula Adit tahu bahwa masih ada dunia lain yang lebih indah daripada kenyataan. Lalu di saat mereka hendak pulang, Andin tiba-tiba mendengar sesuatu dari HP Adit. Anh vừa uống thuốc. Anh vừa uống thuốc. Anh Gì vừa vậy? uống. Thì để nhắc tôi nhớ giờ uống thuốc của cô chứ gì. Setelah Andin meminum obatnya, tiba-tiba ia ingin tahu apakah Adit sudah menghafal gerakan dansa mereka. Namun di saat itulah Adit ingin mengubah dansa mereka dengan gerakan yang lebih natural. Atau lebih tepatnya, gerakan dansa yang akan mengingatkan Andin tentang kehangatan malam ini yang tidak akan mereka lupakan. Keesokan paginya, Adit tidak menyangka kalau Andin akan membuatkan sarapan yang romantis untuk mereka berdua. Bahkan Adit juga tidak percaya saat ia tahu kalau Andin ternyata juga memasang alarm di HP-nya agar Adit tidak lupa meminum obatnya. Hingga di waktu bersamaan, kakaknya minta tolong agar Adit segera pulang untuk menjaga keponakannya selama mereka pergi. Selama ini, Adit hanya tahu bahwa Andin adalah seorang artis yang sombong dan keras kepala. Akan tetapi di saat Andin sangat perhatian kepada keponakannya, Adit jadi paham bahwa ia hanya mengenal sisi yang tidak ia sukai. Sedangkan saat ini, Adit rasa ia akan menyukai Andin dengan segala sifatnya. Walau Andin baru sebentar mengenal Adit, namun entah mengapa, perlahan Andin bisa merasakan kalau sebenarnya keluarga seperti inilah yang ia rindukan. Meski terlihat tidak peduli, tapi Andin tahu bahwa Adit beruntung bisa memiliki kakak seperti mereka berdua. Namun ketika gejala kankernya kambuh, kedua kakak Adit justru mengira kalau Andin pasti sedang mengandung calon keponakan mereka. Oleh karena itu, Andin tiba-tiba jadi sedih ketika membayangkan kalau keluarga Adit tidak bisa menerima bahwa usia mereka sudah tidak lama lagi. Begitu pula yang sebenarnya selalu Andin pikirkan terhadap ibunya, yang sampai sekarang tidak tahu tentang penyakitnya. Kalau memang Andin ingin membicarakannya, Adit akan memberanikan diri menemui ibunya, agar semuanya terang benderang. Maka besok paginya, Adit pun menepati janjinya untuk menemani Andin bicara empat mata dengan ibunya. Namun, jawaban ibunya masih sama, bahwa ia tidak akan merestui pernikahan mereka. Melihat usaha anaknya tidak dihargai, Adit pun langsung mencoba untuk menggantikan ibunya yang sedang sibuk menanam benih. Meskipun terus diremehkan, tapi akhirnya Adit berhasil membujuknya. Sebaliknya, pikiran Andin seketika berubah setelah melihat sendiri bahwa pria pilihannya benar-benar mau berjuang demi mendapatkannya. Dan tanpa mereka ketahui, sang ibu pun akhirnya tersentuh dengan kegigihan Adit yang sungguh-sungguh mencintai Andin. Kian hari, usaha masing-masing untuk saling mencintai benar-benar terwujud. Dan bukan hanya melalui kata-kata dan tindakan semata, melainkan juga lewat doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Dengan terbuka Adit berdoa, semoga Andin tak lagi fokus membahagiakan orang lain sebelum dirinya bahagia. Andin pun demikian. Saat ia berdoa, semoga Adit bisa mengurangi waktunya bermain game, agar Adit selalu punya waktu bersamanya. Terlebih dalam bait-bait doanya, Adit juga berdoa, semoga Tuhan akan terus memberi mereka waktu untuk saling bersama. Waktu yang sedikit lebih lama. Setelah semua hal yang Adit tutupi dari keluarganya,
hari itu tangis kakaknya seketika pecah. Sebab mereka semua sudah tahu bahwa Adit sengaja menyembunyikan obat kankernya karena tidak mau membebani hidup kedua kakaknya. Tapi di saat itulah kakak iparnya berkata bahwa mereka pasti akan mengusahakan kesembuhan Adit bagaimanapun caranya. Walau harus menjual rumah ini pun, mereka tidak akan keberatan. Sebab di atas semuanya, mereka juga ingin Adit terus hidup demi masa depannya. Hari itu juga, Adit akhirnya mau untuk memeriksakan kankernya sekali lagi. Bukankah dokter sudah berkata untuk rutin mengeceknya? Namun terlepas dari penyebaran tumornya, Adit cukup beruntung. Karena tumor yang sebelumnya sudah menyebar ke tulang belakangnya, perlahan mulai mengecil. Dan semoga bisa segera diangkat melalui operasi. Berbeda dari Adit, Andin justru berkata bahwa ia tetap tidak ingin menjalani kemoterapi. Mungkin ia bisa selamat, tapi Andin tak mau menghabiskan sisa usianya di atas ranjang dengan penampilan yang tidak cantik dulu. Tapi setidaknya Adit masih punya kesempatan untuk hidup lebih lama. Maka dari itu, Adit harus berjanji untuk berjuang melawan sakitnya demi Andin dan mimpi pernikahan mereka kelak. Tanpa menunggu waktu lagi, Adit akhirnya segera menyiapkan pakaiannya selama ia menjalani operasi di rumah sakit. Namun sebelum itu, kakaknya ingin tahu, apakah ia sungguh-sungguh mencintai Andin? Jika iya, sebaiknya Adit segera melamarnya. Walau cincin kakaknya adalah cincin biasa, tapi semoga dengan ini, Adit bisa membuktikan keseriusannya. Jadi malam itu, Adit sengaja mengajak Andin bertemu untuk mencari tanggal terbaik di hari pernikahan mereka. Jika sebelumnya Adit setuju dengan pernikahan pura-pura, kali ini Adit serius ingin menikahinya apapun yang terjadi. Tapi, sayangnya Andin sudah tidak bisa menerima lamarannya. Sebab sejujurnya, Andin masih mencintai Hui. Dan mulai besok, ia memutuskan untuk menjalani pengobatannya di luar negeri bersama Hui. Dan iya, Andin minta maaf kalau fakta ini telah menyakitinya. Dengan berurai air mata, Adit tidak bisa menerimanya. Lalu katakan, tolong katakan, apakah cinta mereka selama ini tidak berarti apa-apa untuk Andin? Sudahlah, ucap Andin. Setelah berkata bahwa Andin hanya kasihan dengannya. Tapi Adit tenang saja, sebab Andin tak akan membatalkan perjanjian 900 jutanya. Dan sebelum ia pergi, Andin cuma ingin berterima kasih atas perhatiannya yang tulus. Dan semoga Adit bisa terus hidup untuk dirinya sendiri. Tak terasa, 1 bulan pun berlalu. Dan tepat hari ini, seharusnya adalah hari pernikahannya dengan Andin. Tapi entah ada angin apa, tiba-tiba satu temannya berkata bahwa sepertinya Andin telah mengarang cerita. Sebab kemarin malam, ia melihat Andin baru saja online di akun gamenya. Dan itu berarti Andin masih ada di Vietnam. Walau kakaknya tahu Adit sangat mencintai Andin, namun bagaimana dengan operasinya 3 hari lagi? Tapi dari arah sebaliknya, kakak iparnya berkata, jika memang Adit ingin mencari Andin, ia boleh pergi. Tapi mereka berdua juga akan pergi menemaninya. Sejak hari itu, Adit tidak menyerah sedikit pun demi bisa menemukan Andin. Namun hasilnya ternyata berbanding terbalik dengan usaha mereka semua. Bahkan sekalipun Adit mencarinya di perkebunan orang tua Andin, tapi hasilnya tetap nihil. Hingga tiba-tiba di saat yang sama, Adit ingat bahwa masih ada tempat doa yang belum mereka singgahi. Dan sekali lagi, yang mereka temukan justru hanyalah rasa kecewa, sebab Andin juga tidak ada di sana. Walau begitu, Adit tidak akan pergi dari sini sebelum Tuhan memberi petunjuk di mana ia bisa menemukan Andin. Dan tidak berapa lama, tiba-tiba Trên mạng có nhiều người comment và gửi hình lắm. Trong đó một tấm hình
để tao gửi địa chỉ qua cho mày. Nga, Sơn, chứ anh Dương rồi. Sao anh dữ vậy? Setelah Adit berpencar dengan kedua kakaknya, ia masih terus mencari di mana rumah pohon yang persis berada di fotonya. Hingga tak lama, akhirnya Adit bisa melihat lagi wanita yang ia cintai. Dengan kerinduan yang menggebu, Adit ingin mengajak Andin pulang demi pernikahan mereka. Sebab ia yakin kalau Andin pasti masih mencintainya. Tapi, reaksi Andin justru seperti tidak mengenalnya. Berkali-kali Adit menyadarkannya. Namun Andin benar-benar berkata kalau ia tidak mengenal Adit. Dan dari Hui, Adit diberitahu bahwa efek jangka panjang dari kanker otaknya adalah memori Andin yang tidak bisa mengingat siapapun yang baru sebentar ia kenal. Seakan tak percaya, Adit terus berteriak memanggil nama Andin berulang kali. Ia berteriak sambil berharap semoga ada keajaiban yang menyelamatkan mereka berdua. Tapi hasilnya tidak ada. Alias, Andin malah merasa ketakutan dengan kehadirannya di sini. Dan untuk mengakhirinya, Hui pun bilang, jika memang Adit mencintai Andin, maka sebaiknya Adit harus rela melepas cintanya untuk selama-lamanya. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Andin hanya bisa diam membisu. Seakan dia baru saja melawan kata hatinya. Dan pada kenyataannya, Andin memang melawan perasaannya sendiri. Dia melawan perasaannya bahwa sebenarnya Andin masih sangat mengingat Adit. Bahwa sebenarnya ia pun masih sangat mencintai Adit. Namun demi masa depan pria yang ia cintai, Andin sengaja berbohong agar Adit tidak berharap lagi kepadanya. Dan terlebih, Andin juga berharap semoga Adit bisa menemukan wanita yang jauh lebih sempurna darinya. Maka setelah ia yakin bahwa apa yang Andin lakukan adalah yang terbaik, ia pun memutuskan untuk kembali menjalani harinya. Menjalani harinya yang sudah tidak lama lagi. Akan tetapi sebelum itu, Hui ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Dan tanpa ia sangka, ternyata Hui sengaja menghiburnya dengan foto yang sangat Andin harapkan bisa dipajang di pernikahannya kelak. Namun semakin lama ia memandangi semua foto ini, satu persatu, dari situ Andin jadi sadar bahwa khayalannya tak mungkin menjadi kenyataan. Karena tak mungkin wanita sakit sepertinya bisa bersanding dengan pria setulus dan sebaik Adit. Dan ketika Andin benar-benar menitikkan air matanya, ia terkejut. Ia terkejut saat mendengar janji pernikahan yang pernah ia siapkan untuk Adit dan dirinya. Ia benar-benar bingung kenapa Adit masih ada di sini. Bukankah Andin telah menyakitinya? Namun Andin hanya bisa terdiam saat Adit berkata bahwa ia tidak peduli dengan semua penolakannya. Bukankah ini semua adalah impiannya? Deretan foto priwet yang mereka usahakan dengan senyum dan tawa. Pesta dansa yang sangat Andin inginkan. Hingga janji suci yang barusan Adit utarakan kepadanya. Bahwa cinta mereka akan kekal sehidup semati. Mungkin benar kalau Andin akan menolaknya. Karena ia takut takkan secantik dulu. Mungkin benar bahwa Andin memang bukan pasangan ideal yang Adit inginkan. Tapi asal Andin tahu bahwa alasan terbesarnya sejauh ini itu karena Andin adalah wanita yang telah memberikannya harapan untuk terus hidup sampai hari ini. Atau sekarang Andin juga ingin berkata kalau ia juga takut jadi beban. Tapi itu memang benar. Andin memanglah beban. Beban yang tak pernah Adit sangka akan menghiasi hidupnya. Namun sekali lagi, jika memang Adit harus menanggung beban seumur hidupnya, itu bukan masalah. Selama Adit melaluinya bersama Andin. Sebaliknya, respon Andin justru tetap berkata tidak. Dan iya,
Sebesar apapun cita Adit padanya, ia tidak akan menghapus kenyataan bahwa usia Andin sudah tidak lama lagi. Dan karena itulah, Andin tidak mau Adit kecewa dan menyesal karena salah memilih. Namun di momen terakhir ini pula, Adit kembali berkata bahwa Adit hanya ingin hidup bersama Andin. Bahkan jika hanya itu 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 menit atau bahkan 1 detik sekalipun, Adit tidak akan mau menjalani hidupnya jika tidak bersamanya. Jadi, maukah kau menjadi istriku? Akhirnya, dari banyaknya gelombang yang telah menguji mereka berdua, inilah akhir yang tak pernah Andin sesali dalam hidupnya. Sebaliknya, Andin sangat bersyukur karena Adit benar-benar membuktikan cintanya, sekalipun di dalam keadaan terendahnya. Bersama pernikahan ini pula, Andin ingin semua orang mengerti kalau kamu tidak perlu pernikahan yang mewah atau kemegahan lainnya untuk mengabadikan cintamu. Sebab cukup dengan tindakan nyata, pernikahanmu akan terasa jauh lebih hidup dari mimpi yang semu. Singkat cerita, sehari setelah pernikahan mereka berakhir begitu manis, Andin ingin menemani operasi suaminya sampai titik terakhirnya bisa bertahan. Sekaligus dia juga ingin berkata pada semua fansnya bahwa ia benar-benar ingin mereka semua tahu bahwa suaminya adalah suami terbaik di muka bumi. Alias, hanya bersamanya saja Andin mampu melewati semuanya. Hingga waktu berlalu, dan ternyata memang benar bahwa usia Andin tidak lebih dari 100 hari. Bahkan Andin tidak hanya telah berjasa membiayai hidup keluarga Andin. Lebih dari itu, Andin ternyata sudah menulis surat wasiat yang ia siapkan dalam bentuk ladang dan perkebunan warisan ibunya. Namun di akhir kisahnya, Adi tidak ingin berkata banyak kepada Tuhan selain kata terima kasih. Terima kasih karena ia tidak hanya menikahi wanita biasa, melainkan wanita yang sudah mengajarinya bahwa tidak ada kata perpisahan jika kamu saling mencintai, walau raganya sudah bukan lagi milikmu. Jika cinta memiliki bentuknya yang paling sempurna, cinta itu bernama keikhlasan. Mungkin klise, mungkin kuno, dan mungkin terdengar sederhana. Namun sesungguhnya, jika hakikat cinta tanpa sebuah keikhlasan, justru di dalamnya tidak akan ada rasa memiliki yang adil. Mungkin kalian juga sering mendengar bahwa cinta yang dewasa adalah saat dimana kamu bisa melihat pasanganmu bahagia sekalipun tidak bersamamu. Tapi di levelnya yang tertinggi, kita semua tahu bahwa tidak ada rasa ikhlas saat orang yang kamu cintai harus pergi lebih dulu ke dalam pangkuan Tuhan yang Maha Kuasa. Terkadang, perpisahan memang bukan momen yang kamu inginkan. Seringnya, perpisahan justru tidak mengajarkanmu apa-apa, selain rasa tulus menerima bahwa jarak di antara kamu dan dia hanya sejauh doa. Dan iya, sebelum sampai ke penutup, saya pengen bilang kalau film ini sebenarnya adalah remake dari drama Korea yang berjudul Never Ending Story yang keluaran tahun 2012 kalau nggak salah. Dan menurut saya ceritanya nggak jauh beda dari aslinya sebenarnya. Dan buat kalian yang penasaran sama film aslinya, mungkin kalian bisa request ke Bagong di kolom komentar. Karena siapa tahu nanti kita bisa buatin versi Koreanya. Karena yang versi Korea ya biasanya spesial lah, karena originalnya. Buat yang setuju, bisa ramaikan di kolom komentar seperti biasa. Dan saya Guna Segenap Tempo Sampai Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Sorry, giler. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik napas kalian. Buang, hei, tengah kopinya ambil gorengan dan sebatin aja dulu.